Yang saya hormati penyelenggara kompetisi dakwah ekonomi syariah Tasikmalaya. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kenikmatan hingga saat ini. Kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wahyuni dari Pondok Pesantren Medali Dinilah Tasikmalaya. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ilmu dengan tema Zakat Solusi Islam untuk memperdayakan ekonomi masyarakat. Sahabatku sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Tabari, zakat merupakan tujuan ibadah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengeluarkan harta yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat juga mengandung aspek sosial, yaitu sebagai elemen dalam memperdayakan ekonomi masyarakat. Di dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat dan juga 82 kali diulang dengan menggunakan sinonimnya, yaitu infak dan sedekah. Salah satunya di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perdayagunaan zakat dapat dilakukan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun bisa diperhatikan pada ayat tersebut zakat tidak diarahkan sebagai hak milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan pada kepemilikan bersama. Oleh karena itu, bentuk pendistribusian dan pemaknaan 8 golongan itu juga bisa mengikuti maslahat kelompok mustahid yang ada. Zakat telah menjadi pilar dalam sistem perekonomian Islam. Zakat juga berfungsi untuk memastikan bahwa sirkulasi harta di masyarakat tidak terjadi ketimpangan. Zakat juga dapat mengurangi kemiskinan serta menciptakan solidaritas di masyarakat. Untuk jangka yang panjang, zakat tidak hanya bisa dilihat dari hasil akhir pencapaian kesejahteraan sosial, tapi termasuk hubungan langsung yang terjadi dengan ekonomi. Pengumpulan dan distribusi zakat mampu diadaptasi menjadi salah satu kebijakan
kebijakan moneter untuk mengurangi angka inflasi dengan cara mewajibkan zakat untuk diterima oleh penerima zakat atau mustahik zakat yang tadi. Pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan moderasi konsumsi dan pengaturan uang publik. Disinilah zakat dapat berfungsi untuk melakukan redistribusi sumber daya sehingga memberikan dampak perubahan pada komposisi target permintaan dan mengurangi struktural agregat permintaan. Pada praktiknya, zakat juga dapat membantu sirkulasi uang yang beredar tidak hanya di kalangan tertentu saja, tetapi juga dapat pada kalangan yang tidak mampu. Dalam konteks ekonomi mikro, zakat berperan mengembangkan sektor-sektor real yang dapat mengatur sirkulasi produksi dan permintaan. Cara ini dilakukan dengan pendayagunaan zakat seperti memberikan bantuan modal pada usaha kepada mustahik, bantuan untuk keberlanjutan dalam usaha akan mengoptimalkan produksi pada sektor tertentu. Oleh karena itu, strategi pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas tidak terbatas. Maka dapat kita ketahui bahwa secara tidak langsung zakat membantu perekonomian masyarakat dalam segala sektor untuk semua kalangan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Pak Mamat, lihat burung kemari. Burungnya terbang di halaman. Cukup sekian kata di sini. Sudah salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.